lagi dengan podcast kelompok kita yang bakal bikin akuntansi ini bisa gampang masuk ke akal kita. Yap, dan hari ini kita bakal membahas topik yang paling bikin bingung nih, yaitu accounting, change, and error. Alias, kalau ada salah-salah di laporan keuangan, itu gimana sih benerinnya? Fix, ini topik yang sering banget keluar di UTS atau UAS nih. Terus kita mikir kayak, ini salahnya harus dibenerin ke belakang atau ke depan sih? Bener, jadi penting banget kita itu buat tahu bedanya antara perubahan kebijakan akuntansi terus habis itu sama perubahan estimasi dan kesalahan, karena masing-masing cara koreksinya itu berbeda. Itu, nah pertama nih, kita perlu tahu dulu tentang 3 jenis perubahan atau kesalahan, antara lain perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan kesalahan pencatatan. Nah, ini harus jeli banget karena kelihatannya mirip-mirip padahal cara mengatasinya beda jauh. Misalnya itu perubahan awalnya jadi kan dia pakai metode FIFO nih, terus habis itu metode FIFO ini buat nyatat persediaannya, terus habis itu diganti ke metode average atau metode yang rata-rata itu. Nah, itu termasuk perubahan kebijakan. Nah, dan kalau ganti kebijakan, cara koreksinya itu cuma pakai retrospective adjustment, alias mundur ke belakang. Laporan keuangan tahun sebelumnya juga harus disesuaikan. Ibaratnya kita ngedit story yang udah di post harus balik ke post yang lama, terus benerin captionnya biar sesuai sama yang sekarang. Terus kayak umur manfaat aset tetap, dulunya itu dihitung 10 tahun. Nah, ternyata 8 tahun ini lebih realistis. Nah, itu tuh disebut perubahan estimasi. Nah, dan ini tuh dicatat secara prospektif, alias ke depan saja. Jadi, nggak usah bongkar laporan yang lama, langsung aja diperbaiki di periode saat ini dan berikutnya. Berasa kayak move on ya, udah nggak usah ngungkit masa lalu, fokus ke masa depan aja. Nah, terus ada lagi nih misalnya transaksi-transaksi yang salah input. Nah, harusnya ini diinput di biaya, malah jadi dicatat di aset. Ya, itu tuh termasuk error alias kesalahan pencatatan. Dan ini harus dibenahi secara retrospektif. Kayak perubahan kebijakan harus koreksi laporan lama juga. Fix kayak tipe di CV pas ngelamar kerja harus dibenerin secepatnya sebelum ada yang notice. Betul-betul. Nah, sekarang kita bahas contoh yuk, biar makin paham. Oke nih, contoh pertama ada PT Bintang. Nah, awalnya kan dia pakai metode FIFO. Terus tahun ini dia pindah ke metode rata-rata atau average di persediaannya. Karena itu perubahan kebijakan akuntansi, maka dia harus revisi laporan keuangan dari tahun-tahun sebelumnya. Dan jadi dicatat secara retrospektif nih. Next, contoh kedua nih. Perusahaan awalnya perkirakan mesin bisa dipakai 10 tahun. Ternyata cuma 6 tahun. Nah, itu termasuk perubahan estimasi. Jadi cukup dicatat ke depannya aja. Mulai tahun ini langsung ubah ke penyusutannya. Dan contoh terakhir, ternyata di tahun lalu ada transaksi sebesar 5 juta yang harusnya dicatat sebagai beban gaji, tapi salah masuk ke persediaan. Nah, itu tuh termasuk kesalahan juga loh. Jadi harus koreksi laporan tahun lalu juga, jangan didiemin. Intinya, kita itu harus jeli bedain antara 3 hal ini. Karena beda jenis, beda cara benerinnya. Kalau kebijakan dan kesalahan, mundur ke masa lalu atau retrospektif. Nah, kalau estimasi cukup dari sekarang aja, prospektif. Dan jangan lupa ya, kalau salah itu wajar, asal cepet dibenerin. Betul-betul. Thank you udah dengerin podcast kita dari kelompok 3. Sampai ketemu di materi selanjutnya. Bye-bye. Dan inget ya, kalau akuntansi aja bisa move on, masa kamu enggak sih? Ketemu lagi di podcast selanjutnya.